Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Rekaman Horor. Salam sehat, salam silaturahim, salam sejahtera bersama kami, yakni Rekaman Horor. Oke, di sini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Sekian Lama Tinggal di Kontrakan Tua Akhirnya Mereka Berkenalan, yang sempat viral di media sosial Twitter yang dibagikan oleh akun @safitri86. Sebelum saya membacakan ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol like, tombol komen, dan subscribe-nya, serta jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel kami yang terbaru. Oke, seperti apa ceritanya untuk kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dalam unggahannya itu, Sarah menceritakan jika cerita tersebut merupakan kisah nyata yang dialaminya. Sarah adalah seorang wanita yang sekarang tinggal di kota kecil yang berada di Jawa Barat. Ia harus pindah ke Kota Kembang untuk menuntut ilmu di salah satu universitas ternama di sana. Saat pindah ke Bandung, Sarah pergi bersama ayahnya. Ayahnya mengantarkan Sarah ke rumah kontrakan yang akan dihuni Sarah selama menuntut ilmu. Di kontrakan itu, Sarah juga akan tinggal bersama dua orang saudara sepupunya yang juga menuntut ilmu di tempat dan angkatan yang sama dengannya. Saudara tertua bernama Jani dan saudara yang lebih tua dari Sarah bernama Ava. Sarah merupakan yang paling kecil dari mereka bertiga. Maklum, baru lulus SMA tahun yang sama. Selama 2,5 jam di perjalanan, akhirnya ia tiba di kota Bandung. Ini adalah pertama kali Sarah tinggal jauh dari orang tuanya. Perasaan campur aduk tentu dirasakan Sarah. Setelah mobil terparkir, Sarah bergegas turun dan mengambil barang-barang bawaannya. Sembari mengangkat bawaan, Sarah dan ayah langsung menyusuri sebuah gang kecil. Berjalan sedikit jauh ke dalam dan sampailah mereka di depan kontrakan itu. Assalamualaikum. Kami mengucap salam sembari memasuki rumah yang pintunya memang terbuka. Waalaikumsalam, Mang, sahut Jani dan Teh Ava. Tos dugi gening, sok atu seku ayana Sar. Udah sampai, silakan begini adanya Sar, ucap Teh Ava kepadaku. Saat itu Sarah tersenyum dan mengangguk dan melihat sekeliling. Rumah tersebut adalah rumah tua dengan 2 lantai dan sedikit tidak terawat. Saat itu Sarah memaklumi hal tersebut, apalagi budget yang ia miliki untuk menyewa rumah kontrakan sangatlah terbatas. Tangga menuju lantai 2 adalah tangga kayu. Dengan pegangan kayu terlihat asal-asalan untuk dibuatnya. Sarah mendekati tangga dan melihat ke atas. Di ujung tangga tersebut adalah tembok. Sebelah kiri ada pintu kecil menuju keluar ke tempat jemuran dan talang air. Dan di sebelah kanan terdapat ruangan tanpa pintu yang hanya bisa dimasuki dengan cara sedikit membungkuk. Ruangan tersebut tepat berada di atas kamar tidur Sarah yang terletak di antara tangga dan kamar Teh Ava. Kamar Teh Ava adalah kamar yang paling dekat dengan pintu utama. Jani lebih memilih kamar paling ujung di dalam, sekitar 3 langkah dari tangga tepat di seberang dapur yang merupakan akses menuju satu-satunya kamar mandi di rumah itu. Terdapat ruangan kosong yang cukup lebar di depan kamar Sarah dan kamar Teh Ava, dan ruangan ini nantinya akan dijadikan tempat berkumpul dengan alas karpet lusuh. Lebih lanjut, Sarah langsung membenahi barang-barangnya di dalam kamar baru. Ada beberapa noda lembab di dinding berwarna coklat dan sebagian terkelupas. Pantas saja terasa dingin, memang lembab, pikirnya. Tapi sudahlah, tempat ini lumayan untuk nyaman. Sore pun tiba, ayah Sarah pun berpamitan untuk pulang. Dengan berat hati, Sarah melepas kepergiannya karena tak tega membayangkan penghuni rumahnya hanya tinggal ayah dan mamanya saja. Perlu diketahui, kedua kakak Sarah sudah memiliki kehidupan masing-masing di luar kota. Tentu sebagai anak bungsu merasa berat untuk meninggalkan orang tuanya. Singkat cerita, 1 bulan menempati rumah tersebut, Sarah tidak merasakan ada yang aneh. Atau mungkin Sarah mengabaikannya karena sibuk pada ospek dan persiapan kuliahnya. Oh iya, Sarah bukanlah sosok yang indigo, namun ia terkadang bisa merasakan keberadaan makhluk halus di sekitarnya. Sampai pada suatu hari, saat itu kegiatan belajar sudah berjalan dan tugas-tugas mulai berdatangan. Sarah harus pulang ke kontrakan sekitar pukul 7 malam dan langsung tertidur. Setelah lama Sarah tertidur,
Ia terbangun dengan keadaan sekelilingnya yang sangat gelap sekali. Memang kebiasaan Sarah saat hendak tidur selalu mematikan lampu kamar. Ia tidak bisa tidur dalam kondisi terang benderang. Tapi saat itu benar-benar gelap total dan Sarah harus membiasakan matanya dalam gelap. Setelah nyawanya kumpul, Sarah baru sadar jika kegelapan ini karena lampu ruangan di depan kamarnya mati. Biasanya kalau malam lampu tersebut dinyalakan dan cahayanya masuk lewat jendela di atas pintu kamar dan lewat di sela-sela pintu yang rapuh. Saat itu Sarah meraba-raba untuk mencari HP dalam gelapan. Ternyata ada telepon dan SMS masuk selama ia tidur dari kedua saudaranya yang mengabarkan mereka tidak bisa pulang karena mengerjakan tugas kelompok di kos temannya, yang berarti Sarah harus sendirian di kontrakan. Saat Sarah melihat jam, ternyata saat itu sudah pukul 2 malam. Ia sedikit merinding dan berusaha tidur kembali, tapi kantuknya sudah hilang. Jadi Sarah memaksakan untuk menutup mata dan pikirannya melayang ke sana kemari. Seketika ia teringat, bukankah saat pulang tadi ia membuka pintu utama dan langsung menyalakan lampu ruang depan. Sarah sangat ingat betul jika ia langsung masuk kamar, ganti baju lalu tertidur. Dia tidak memadamkan lampu itu. Bahkan lampu itu selalu menyala setiap malam dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di malam hari. Lalu kenapa sekarang padam? Sarah hanya bisa berusaha tenang dan memastikan ingatannya. Saat hendak bangun dari tidurnya dan menyalakan lampu kamar, tiba-tiba Sarah mendengar suara Riri sekali dari balik pintu kamarnya. Hihihihihihi. Dek. Jantung Sarah pun saat itu serasa berhenti. Seketika ia mengurungkan diri untuk berdiri. Sarah hanya duduk di atas tempat tidur sambil memegang erat selimut. Sarah diam dalam posisi waspada, ragu antara yakin mendengar suara tawa atau berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa ia hanya salah dengar. Ia terus berasa fokus, tapi yang didengar hanyalah keheningan. Pelan-pelan Sarah kembali ke posisi tidur. Berhati-hati sekali, seakan-akan membangunkan sesuatu yang ia pun tak tahu apa itu yang ada. Suara langkah kaki kecil berlari melintas di depan kamarnya. Otak Sarah langsung merespon jika itu adalah tikus. Tikus, ya itu tikus, atau mudah-mudahan tikus, pikirannya. Belum selesai ia meyakinkan diri sendiri, suara lain membuatnya kaku sekaku-kakunya. Duk, srek, duk, srek. Suara sesuatu diseret, seperti orang yang berjalan pincang dengan satu kaki diseret, berkeliling di ruangan depan kamarnya. Sesekali mendekati ke arah kamar Sarah, ke arah kamar Teava dan berputar lagi. Hihihihihihi. Suara tertawa lirik itu muncul lagi. Kali ini Sarah yakin jika ia tidak salah dengar. Dengan ketakutannya, Sarah menutup seluruh tubuhnya dengan selimut sembari memejamkan mata dengan rapat-rapat. Keringat membasahi bajunya. Saat itu, Sarah berusaha membaca ayat apapun yang diingatnya, tapi tidak satu pun lancar diucapkannya. Terbesit dalam pikirannya untuk bangun dan menyalakan lampu kamar. Pikirnya kalau terang ia akan lebih tenang, tapi di sisi lain Sarah merasa takut jika dengan menyalakan lampu ia malah akan melihat sosok-sosok yang sedang mengganggunya. Entah berapa lama Sarah diam dalam posisi yang sama, tidak bergerak dan suara-suara itu tidak dikunjung pergi. Ia tidak berani membuka selimut, takut justru mereka akan muncul di depan mukanya. Padahal kondisinya saat itu sudah basah kuyup oleh keringat. Mungkin karena tubuh Sarah lelah setelah tegang dalam waktu lama, akhirnya ia pun tertidur dengan sendirinya. Sarah terbangun saat adzan subuh berkumandang. Suara-suara aneh itu sudah hilang. Meski sedikit lega karena ada suara-suara orang di gang berjalan menuju masjid untuk sholat subuh, tapi rasa takut Sarah masih sangat besar. Ya, itu adalah momen pertama Sarah berkenalan dengan penghuni kontrakan. Walaupun tidak tertangkap muka langsung, tapi perkenalan itu membekas hingga sekarang. Ia tidak akan menceritakan kejadian tersebut kepada kedua saudaranya. Bukan masalah apa-apa, Sarah sendiri takut menceritakan ulang saat dirinya masih tinggal di rumah itu. Dan mereka mengontrak selama 1 tahun, artinya Sarah harus bertahan selama 11 bulan ke depannya. Setelah kejadian itu, ia hanya merasakan beberapa gangguan-gangguan kecil menimpanya.
seperti barang berpindah tempat sendiri, selimut ditarik saat tidur, atau melihat sekelebat bayangan melintas. Singkat cerita, bulan Ramadan telah datang. Gangguan kecil itu mulai berkurang meski tidak 100% hilang. Lebih lanjut, Gerard adalah tetangga Salas yang bertempat tinggal di ujung gang. Dia adalah anak band yang gaul dan cocok berteman dengan Sarah karena kepribadiannya yang sangat asik. Sejak pertemuan pertama, mereka jadi semakin akrab hingga akhirnya pada suatu malam mereka memutuskan untuk sahur bersama di salah satu kafe di Lembang. Gerard jemput jam 9 ya Nong, ucap Gerard sebelum menutup telepon. Nong adalah panggilan Sarah dari Gerard. Rencana sahur malam ini hanya akan ada mereka berdua karena teman-teman yang lain tidak bisa ikut. Tak masalah, bagi mereka suasana alam terbuka dan hawa yang dingin adalah favorit mereka. Saat itu, Sarah baru saja selesai meeting dengan anak-anak band. Ia bergabung menjadi salah satu vokalis di band tersebut. Hobi Sarah memang bernyanyi dan kebetulan band Sarah dan band Gerard ada dalam satu basecamp. Basecamp yang dimaksud adalah rumah di daerah Buah Batu milik Horis, salah satu personil band. Gerard tidak ikut meeting karena suatu hal, sehingga ia memutuskan untuk pulang diantarkan oleh drummernya. Sesampainya di rumah, Sarah segera berbuka dan sholat maghrib. Masih lelah, ia mengunci pintu dan berbaring sambil membaca pesan yang masuk, dan Sarah pun tertidur. Dalam tidurnya, Sarah bermimpi bertemu Gerard. "Ayo berangkat," ajak Gerard. Sarah menggeleng, enggan pergi. Entah kenapa ia tahu jika sedang bermimpi. Tiba-tiba Gerard berubah menjadi menyeramkan dan berteriak marah. "Ayo pergi," teriaknya. Seketika ia langsung terbangun dari tidur karena kaget. Dan dalam keadaan masih sangat mengantuk, mata Sarah tertuju pada seseorang yang duduk menunduk di ujung kasur dekat kakinya. Seorang laki-laki memakai topi mirip Gerard. Mata Sarah semakin berat, rasa kantuknya semakin tak tertahankan. Tidak biasanya ia begitu. Ia kemudian menutup matanya dan tiba-tiba ingat jika pintu kamarnya sudah dikunci sebelum Sarah tidur. Lalu bagaimana Gerard bisa masuk? Tetot, tetot. Suara ringtone HP Sony Ericsson tanda telepon masuk berbunyi. "Halo, Nong, Gerard bentar lagi jemput. Udah siap kan?" Sesar Gerard bersemangat. "Rat, lo tadi ke kamar gue?" tanya Sarah mengabaikan pertanyaan Gerard. "Enggak tuh, Gerard baru pulang ini, langsung telepon kamu." Sarah diam dengan kantuk yang mendadak hilang. Sarah langsung berdiri menyambar pegangan pintu dan masih dalam keadaan terkunci. "Nong, woi," teriak Gerard telepon. "Ya, 15 menit lagi jemputnya. Gue sholat isya dulu ya," sahutnya. Ia tutup telepon dan segera keluar dari rumah. Ajani sedang bersila di ruang depan kamar Sarah sambil bermain HP. Tadi Gerard ke dia Teu." "Tadi Gerard kesini nggak?" tanya Sarah. "Teu ya, nggak ada," tawa Ajani tanpa berpaling dari HP-nya. "Nu balik, yang bener," ujar Sarah kembali berusaha meyakinkan. "Baliklah, sedinten iyo Teo ayah kamu. Beneran seharian ini nggak ada tamu," yakin Ajani. Sarah terdiam dan berusaha mengabaikan. Mungkin mereka lagi iseng. Sarah segera mengambil wudhu dan sholat. Setelah selesai sholat, ia bersiap-siap untuk segera pergi ke Lembang. Karena Lembang sangat dingin dan mereka pergi menggunakan motor. Sarah memakai jaket yang paling tebal, tidak lupa share rajut kesayangan warna pink. Gerard sudah datang, mereka pun pergi menuju Lembang tanpa tahu sesuatu sedang menunggu mereka. Motor yang mereka tumpangi berjalan pelan karena masih di dalam komplek perumahan. Mereka tidak berbicara satu sama lain dan hanya sibuk dengan pikirannya masing-masing. Ketika mendekati sekolah SMA, Sarah melihat seorang kakek berjalan pelan. Sarah terus memperhatikan kakek tersebut tanpa sadar. Kakek tersebut berada jauh dari motor mereka, posisinya di sebelah kanan jalan dan berjalan membelakangi Sarah dan Gerard. Semakin lama semakin mendekat. Hingga di pertigaan SMA, kakek itu mengambil jalan ke kanan, persis seperti yang akan mereka lakukan. Setelah kakek itu belok kanan, dalam hitungan 2 detik saja mereka pun mengambil jalan yang sama dengan si kakek. Tapi saat motor berbelok tidak ada siapa-siapa di sana. Jalanan sepi, tidak ada satu orang pun berjalan kaki. Sontak Sarah terkesiap otomatis mencari si kakek.
Jalan komplek itu lurus tanpa ada belokan lain ataupun gang. Tidak mungkin kakek itu bersembunyi. Gerard menyadari keganjilan gerak-gerik itu. "Kunaon nong? Kenapa nong?" tanya Gerard. "Tadi ayah aki-aki belok di dieu, siajuan orang belok. Naha, ewau," ucapnya. "Tadi ada kakek-kakek belok di sini sebelum kita belok." "Kenapa nggak ada?" tanya Sarah dengan panik. "Tong ngalamunin lah. Hewa, sasahat ditadadike. Jangan ngelamun, nggak ada siapa-siapa dari tadi juga," seru Gerard. Karena sudah mengalami kejadian aneh hari ini, Sarah mulai terbiasa. Akhirnya ia mencoba membicarakan banyak hal dengan Gerard untuk menepis rasa takut sepanjang perjalanan. Jalan menuju Lembang saat itu masih banyak berupa pohon-pohon lebat di kanan dan di kiri jalan. Saat itu tepat di tanjakan sebelum kafe yang akan mereka datangi, Sarah melihat seekor kucing hitam melintas di tengah jalan dekat sekali dengan lintasan mereka. Tetapi Gerard sama sekali tidak memperlambat kecepatan motor. Refleks Sarah menepuk pundak Gerard sambil berteriak, "Rat, kucing, launan, Rat, kucing, pelanin," teriak Sarah. Sedikit tertahan sambil menunjuk-nunjuk kucing tersebut. Tanpa babi bu, Gerard malah tancap gas membuat Sarah sedikit tercengang. "Diem kamu, nong, nggak ada apa-apa," balas Gerard sewot. Sarah kemudian bengong dan berbalik ke belakang melihat ke arah kucing tersebut duduk dan memang tidak ada apa-apa di sana. Kosong, dan ia pun shock karena jelas-jelas kucing hitam tadi bukanlah halusinasi. Lanjut, mereka pun akhirnya sampai di kafe. Mereka segera turun dan memilih saung dan kemudian memesan Indomie keju kornet. Sarah memesan teh manis panas, sedangkan Gerard memesan kopi. Sebenarnya saat itu Sarah masih gelisah karena kejadian terakhir, tapi mereka sudah sepakat tak mau membahas dan bersuara mencari topik obrolan lain. Sarah pun lupa karena larut dalam suasana malam yang dingin. Langit cerah berbintang ditemani minuman hangat, rasanya nikmat sekali. Tak terasa waktu imsak datang, tanda mereka harus segera pulang agar bisa menunaikan sholat subuh. "Kami meminta bil." Saat waiters datang menyerahkan bil, dia bertanya, "Ah, teh, mau pulang sekarang ya?" tanyanya. "Iya, jawab Sarah dan Gerard bebarengan. Yakin?" sautnya menyelidik. "Iya, biar keburu sholat subuh," Gerard membalas. "Sok atuh, hati-hati di jalan." "Iya, makasih," saut Sarah. Mereka berjalan menuju kasir dan terjadi lagi percakapan yang serupa. Kasir tersebut meminta Sarah dan Gerard untuk berhati-hati. Tanpa curiga, mereka pun membayar dan pergi ke parkiran. Tukang parkir menghampiri mereka dan tebak, percakapan yang sama terulang lagi. Berujung tukar parkir tersebut meminta mereka untuk berhati-hati. Seketika Sarah dan Gerard pun saling memandang, paham akan perasaan tidak enak yang sekarang mereka rasakan. Dan ternyata beberapa kejadian yang Sarah alami sebelum berangkat hanyalah intro. Kalau saja ia tidak cuek dan lebih memperhatikan tanda-tanda. Kalau saja Sarah tidak memaksakan pergi setelah mengalami dua kejadian pertama, Sarah dan Gerard tidak akan mengalami kejadian ini. Oke, itulah kisah Sarah yang berkenalan dengan penghuni kontrakan tua. Dan kejadian ini memang sering terjadi pada diri kita ketika kita berada di tempat baru. Salam perkenalan dari penghuni tempat yang kita baru saja huni itu sepertinya sering kita dengarkan. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar di setiap cerita-cerita terbaru di channel kami kalian semuanya mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.